supaya tidak dengan Pak Zani terus begitu ya. Ya, jadi kan tahapan di PUKRM di perencanaan rekam medis unit kerja rekam medis ini kan termasuk ke profil lulusan ya. Jadi lulusan rekam medis itu harus bisa atau mahir di dalam mengelola unit kerja. Nah, itu profil yang ketiga kalau nggak salah ya. Yang pertama kan coding ya. Lulusan harus bisa melakukan coding. Ya, terus kemudian nanti yang keempat IT ya, teknologi informasi. Nah, untuk profil yang terkait dengan mata kuliah ini adalah kalian dirancang lulusannya itu mampu mengelola unit kerja, mampu berorganisasi di institusi yang formal ya. Mata kuliahnya OM, Organisasi dan Manajemen, kemudian akreditasi dan manajemen, analisis dan manajemen risiko. Nah, untuk di unit kerja rekam medis ini, Anda akan mendapatkan pertama perencanaan SDM, kemudian mata kuliah eh, rekrutmen, kemudian kajian seleksi, ya seleksi SDM, kemudian orientasi dan penempatan SDM, kemudian pengembangan SDM. Setelah pengembangan, Anda juga perlu mengetahui atau memahami terkait pengawasan SDM, ngawasi ya, ngawasi ya. Kalau bahasa Inggrisnya ini kan supervisi ya, pengawas, supervisi ya, supervision. Vision berarti pandangan atau penglihatan, supervision berarti pandangan atau bahasa Indonesia pengawasan super kan begitu ya. Jadi pengawasan super ya. Jadi tanpa melihat atau tidak terlalu banyak melihat tapi mengetahui keseluruhan eh, bagaimana proses itu berlangsung ya, bagaimana SDM itu bekerja, terus apa yang tidak beres itu paham ya dengan supervisi ini ya, pengawasan SDM. Nah, kalau di pertukangan ya biasanya tukang itu cita-citanya jadi mandor. Kalau sudah jadi tukang batu bata, tukang ngudek adukan semen atau ngudek luluh ya, atau jadi tukang pasir, tukang aduk pasir, maka tukang-tukang level ini melihat ada jabatan yang lebih tinggi, yaitu mandor, ya, mandor. Nah, mandor ini dilihat tukang, dilihat para pekerja lapisan bawah tadi sebagai orang yang pekerjaannya itu ngawasi, merentah, benerno, ngoreksi. Nah, dan itu bagi tukang level teknis tadi itu jabatan yang tinggi seperti seperti mungkin seperti seorang ketua partai, jabatan tertingginya adalah presiden, kan begitu ya, atau legislatif semacam itu. Jadi ada melihat jabatan-jabatan bidikan yang lebih tinggi yang merupakan peningkatan stratifikasi, peningkatan strata begitu. Nah, sehingga pekerjaan itu adalah pekerjaan idaman ya. Nah, mandor. Nah, mandor. Itu namanya mandor kalau di tukang ya. Nah, di perawat ya, di rumah sakit itu kan ada rumah sakit taruhlah rumah sakit RSSA ya, Rumah Sakit Saiful Anwar. Itu kan ada bangsal 1, 2, 3 sampai lebih dari 30 bangsal ya. Nah, itu perawat di situ bekerja. Kalau pagi full tim ya. Kepala ruangan, terus perawat senior ya, perawat senior 1, perawat senior 2, sampai perawat junior, sampai rekam medis, sampai CS dan lain-lain, full tim. Mungkin satu bangsal yang
Yang dinas kalau pagi itu bisa 9 sampai 12 atau mungkin 7 sampai 12. Nah, begitu shift sore, yang daftar, kok yang daftar, yang kerja itu berkurang 5, ya, menjadi 5 atau menjadi 4, yaitu kepala jaga, perawat perawat senior tingkat 1, ya, level 1, dan perawat. Dan termasuk di dalamnya itu nanti ada mahasiswa perawat yang praktek, ya, mungkin perekam medis yang praktek, eh, dan lain-lain, ya, dan lain-lain. 5. Nah, kemudian yang shift malam sama. Mungkin yang jaga itu perawat, perawat senior level 2, ya. Kemudian perawat level 3, terus mahasiswa perawat, dan lain-lain, ya. Nah, pekerjaan pagi hari itu sangat padat karena levelnya koordinasi manajemen, ya, direktur rumah sakit atau direktur ke Bangsal, termasuk juga layanan pasien harus tetap jalan, ya. Terus melayani dokter praktek, melayani peneliti, melayani, ya, profesi-profesi pendidikan profesi itu. Nah, malam hari semakin tipis, ya, semakin sedikit tugasnya itu. Ya, tapi tidak, lompatan-lompatan kebutuhan pekerjaan itu tetap ada. Ada pasien yang tiba-tiba infusnya kering, tiba-tiba ada pasien gawat, tiba-tiba ada pasien yang teriak-teriak minta pulang dan lain-lain, ya. Nah, biasanya pekerja-pekerja ini bukan di RSI kalau ini, ya. Umumnya kalau situasi seperti itu, perawat atau karyawan tuh mungkin gantian tidur, ya, atau mungkin tidurnya malah bersama-sama waktunya, ya, tertidur, tidur atau tertidur, ya. Mungkin tidur bersama, artinya dalam satu ruangan, atau tidur waktunya sama, ada yang di musola bangsal, ada yang di tempat ganti pakaian dan lain seperti itu, ya. Nah, jadi sangat mungkin terjadi kelalaian, ya. Nah, itu rumah sakit, ya, itu mengangkat satu supervisor tiap shift, itu ada supervisor, yaitu supervisor shift sore sama supervisor shift malam. Nah, supervisor ini dipilih atau giliran dari perawat-perawat senior di bawah, satu level di bawah perawat selevel kepala ruangan, ya, ya, perawat-perawat senior yang dia itu tidak ngendon di bangsal tapi ada ruangan supervisor ini sering berkeliling, ya. Nah, berkelilingnya kapan itu acak, ya, jamnya itu tidak ada perencanaan sehingga memungkinkan perawat-perawat jaga malam hari itu tidak tahu kapan supervisor itu datang, sehingga mereka tetap merasa harus menunjukkan apa namanya, kinerja atau performa bekerja 100% awas, bukan tidur begitu. Nah, mereka biasanya lengah saat supervisor sudah datang, nah, mereka nyantai sudah, kan begitu, ya. Nah, itu. Nah, sebenarnya apa yang dikerjakan oleh supervisor ini? Misinya apa? Bagaimana bekerja, ya? Untuk apa supervisor itu melakukan? Nah, ini pengawasan SDM, inilah ilmunya, ya. Pengawasan SDM. Nah, nanti suatu saat Anda juga perlu memahami ini, ya. Perlu menguasai ilmu-ilmu pengawasan semacam ini, ya. Perlu mengawas, perlu ilmu pengawasan ini juga diketahui. Sehingga kalau mengawasi sudah mampu Anda, maka Anda akan menjadi kepala atau pimpinan, ya. Sebagai pimpinan Anda sudah mengetahui pengalaman sebagai pengawas, maka informasi itu datang dengan sendirinya, begitu. Nah, sebenarnya pengawasan itu apa? Jadi pengawasan itu suatu proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Menjamin, ya, memastikan, mengendalikan, mengontrol agar tujuan organisasi itu tercapai. Itu pengawasan. Kalau di properti itu ada
mandor bangunan ya. Mandor bangunan berarti memastikan bahwa target penyelesaian itu sesuai dengan waktu yang sudah direncanakan. Kalau sekarang hujan sehingga tukang berhenti, maka mandor memastikan agar besok tukang itu bekerja lebih cepat sehingga target penyelesaiannya tidak molor. Karena kalau molor akan didenda. Ya, kalau molor berarti membayari satpam lebih panjang lagi. Nah, itu. Kemudian pengawasan itu berarti pemeriksaan apakah sesuatu sesuai dengan rencana. Apakah sesuatu sesuai dengan instruksi. Apakah sesuatu sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditentukan. Contoh, prinsip adukan semen, adukan pasir dan semen itu harus sesuai dengan standar. Besi yang dipakai sesuai dengan ukuran. Ya, model rumah yang digunakan atau yang dirancang sama. Batu bata yang digunakan sama, bukan batu bata yang rapuh. Gentengnya juga sama, mereknya juga harus yang pas, sesuai standar. Kayu yang digunakan juga harus pas. Jadi sesuatu dipastikan sesuai dengan rencana meliputi prinsipnya. Jadi pengawasan itu menurut yang lain ya, Robnis sama Coulter itu sama dengan controlling, mengendalikan. Ya, mengontrol atau mengendalikan. Ya, proses memantau kegiatan-kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan itu diselesaikan sebagaimana telah direncanakan dan proses ya selama proses berlangsung terkoreksi setiap penyimpangan. Proses mengkoreksi setiap penyimpangan yang berarti. Proses mengkoreksi setiap penyimpangan berarti. Contoh, tukang datang jam 8 kesepakatannya, pulangnya jam 4, istirahatnya 1 jam antara jam 12 sampai jam 1. Nah, proses pekerjaannya begitu. Ya, jam 4 sampai jam 12, terus istirahat 1 jam, baru mulai lagi jam 1 sampai jam 4. Nah, kalau ada jam 3, ada yang nongkrong, rokokan, ngopi, guya-guyu, klesotan, atau apalagi tidur, maka itu bisa dipastikan kegiatan itu ada penyimpangan. Supervisor itu mengkoreksi. Weh, kamu kerja saya ini wis iso soleh beras ta awakmu. Turu. Wis oleh ta pegawaianmu oleh beras kayak di omah gitu. Nek turu aja ndek kene turu ndek omah. Iki awakmu dibayar ora mergo turu nek dibayar ini mergo kerja nih ya. Semacam itu supervisor tuh. Karena itu mandor itu juga bisa rewel, mandor bisa kasar, mandor bisa ketus, mandor juga bisa ditakuti. Mandor juga bisa disungkan ya, gitu ya. Nah, manfaatnya apa? Jadi pengawasan berarti menjamin bahwa organisasi bergerak ke arah tujuan yang sudah ditentukan. Jadi tujuan pengawasan atau manfaat pengawasan atau fokus awasan adalah antara menunjukkan, melihat, mengetahui, mendeteksi adanya kelemahan dan kesalahan. Kelemahan dan kesalahan agar supaya menjadi benar. Agar menjadi benar. Jadi langsung. Jadi supervisor itu langsung harus mengetahui kelemahan dan kesalahan dan langsung mengkoreksi. Langsung mengkoreksi agar menjadi benar dan memastikan agar tidak ada pengulangan kesalahan. Pengulangan kesalahan. Makanya begitu ada yang tiduran, ada yang nongkrong, ada yang cangkruk di luar jam istirahat, itu berarti kelemahan. Itu berarti kesalahan. Langsung ditegur, langsung dikoreksi. Dan negurnya bukan hanya dia supaya kerja lagi, tidak.
Tapi supaya ke depannya tidak terjadi seperti itu lagi, itu pengawasan. Yang diawasi apakah hanya orang? Tidak, tapi mutu barang, barangnya apa si ono, ya kan? Barang-barang itu kan bukan punyanya tukang seringnya ya. Memastikan barang-barang itu ada, utuh, tidak keringkes ke gondol tukang, ya. Tidak keringkes di hotel, dibawa yang lain. Ya. Itu termasuk di rekam medis. Ya. Itu manfaat dan fokus awasan. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Tujuan pengawasan adaptasi lingkungan. Adaptasi lingkungan. Lek, Dek, properti adaptasi lingkungan itu antara ada gimana supaya target tetap tercapai, prosesnya betul, standar barang-barangnya betul, tapi tetap mencapai tujuan. Kalau hujan, nah supervisor itu bisa membuat keputusan. Supervisor bisa langsung beradaptasi dengan lingkungan. Bagaimana supaya cara kerja dari orang yang diawasi itu bisa eh, beradaptasi dengan kondisi, tapi target tetap tercapai. Jadi tujuannya supervisi adalah untuk beradaptasi dengan lingkungan, terus meminimalisir kegagalan, ya, meminimalisir kegagalan itu karena pekerjaan lambat, pekerjaannya terganggu, pekerjaannya tidak sesuai target, itu menjadi fokus awasan mandor. Terus meminimalisir biaya. Bagaimana supaya standar adukan sesuai, tidak terjadi pemborosan. Jangan sampai kalau perbandingan pasir dan semen 2 banding 1, tapi yang terjadi 1 banding 1. Pasir sak pasir sak sak, semen sak sak, nah itu pemborosan. Jadi supervisor memastikan supaya tidak terjadi pemborosan atau tujuannya adalah meminimalisir biaya. Kemudian mengantisipasi kompleksitas organisasi. Antisipasi kompleksitas organisasi itu apa? Maksudnya adalah agar perusahaan dapat mengantisipasi berbagai kegiatan organisasi yang kompleks, kegiatan organisasi yang ribet, rumit, ya. Kompleksitas tersebut apa? Mulai dari pengelolaan terhadap produk, ya, tenaga kerja hingga prosedur-prosedur yang terkait dengan pengelolaan organisasi. Itu tujuannya. Nah, itu jadi mandor ya, jadi supervisor. Terus bagaimana cara ngawasi? Macam-macamnya apa? Macam-macam pengawasan apa? Ada internal control ya, ada internal control ya. Jadi internal control itu adalah pengawasan yang dilakukan oleh supervisor atau manajer ya. Pengawasan yang dilakukan oleh pengelola, pimpinan atau manajer kepada bawahannya. Jadi yang ngawasi adalah manajer kepada bawahannya. Yang diawasi apa? Yang diawasi ya tugasnya, ya cara bekerjanya, prosedur SOP-nya itu bisa dijalankan sesuai dengan SOP-nya atau tidak cara bekerjanya. Kemudian disiplinnya karyawan, ya. Nah, itu internal. Ada lagi audit control ya. Audit control ya. Audit control itu pemeriksaan atau penilaian atas masalah-masalah yang berkaitan dengan pembukuan perusahaan. Jadi pengawasan atas masalah khusus yaitu tentang kebenaran pembukuan suatu perusahaan. Itu internal control ya. Jadi internal control intinya adalah pengawasan yang dilakukan oleh manajer kepada bawahannya. Ada lagi internal control itu audit ya. Audit.
Jadi audit adalah pemeriksaan atau penilaian tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan pembukuan dan dicari betul masalahnya apa. Nah, terus ada lagi eksternal, ya, eksternal control. Ini lebih netral ya, karena eksternal control itu dilakukan oleh pihak luar. Misalnya pembukuan atau ya pembukuan oleh kantor akuntan. Ya, jadi kalian punya perusahaan, kalian punya rumah sakit, kemudian rumah sakit itu bukan hanya sahamnya bukan hanya dari kamu seorang, tapi misalnya kelas ini secara bersama-sama urunan saham ada yang 10 juta, ada yang 100 juta, ada yang 20 juta, ada yang 40 juta, ada yang 2 miliar misalnya. Nah, sing ngelola keuangan kan satu orang atau dua orang. Nggak semua kelas anggota apa namanya yang nanam saham itu semuanya bisa ngontrol keuangan itu. Nah, agar supaya terpercaya, bisa dipercaya, pengawas keuangannya dari pihak luar, pihak independen. Sehingga memungkinkan agar tidak muncul prasangka-prasangka atau paling tidak meminimalisir prasangka-prasangka. Nah, kalau yang ngawasi orang dalam, ya kalau orang dalam itu nggak punya kepentingan. Kalau punya kepentingan, ya artinya punya kepentingan atau tidak, itu bisa menimbulkan prasangka atau menciptakan peluang untuk memanipulasi laporan keuangan. Ya, ada lagi formal control. Jadi pemeriksaan yang formal control ini dilakukan oleh pejabat resmi. Ya. Pejabat resmi memang namanya dia itu pengawas, begitu ya. Contohnya di Poltekkes ini ada SPI ya, Satuan Pengawas Internal. Satuan Pengawas. Nah, namanya itu memang sudah pengawas. Nah, itu namanya formal control, pengawas formal. Kalau internal control tadi yang ngawasi kan manajer. Padahal manajer tugasnya banyak, bukan hanya ngawasi ya. Nah, ada lagi informal control ya. Penilaian informal control ini dilakukan oleh masyarakat, dilakukan oleh konsumen. Misalnya untuk ngawasi layanan dari toko atau penjual itu bagus, ada Yayasan Konsumen Indonesia, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, YLKI, YLKI, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. YLKI itu juga ngawasi, memastikan yang dijual itu tidak kadaluarsa, memastikan obat yang di-display itu tidak berbahaya dan sudah diawasi oleh BPOM, Badan Pengawas Obat-obat dan Makanan. Oke, nah jadi pengawasan ada internal control, external control, formal control, dan informal control. Ada lagi langsung dan tidak langsung. Ada pengawasan langsung dan ada pengawasan tidak langsung. Ya, ada yang pengawasan langsung. Jadi pengawasan langsung itu melakukan peninjauan pribadi ya, dengan jalan meninjau secara pribadi sehingga dapat dilihat dengan mata kepala sendiri pelaksanaan pekerjaan. Itu langsung. Nah, cara ini mengandung kelemahan, cara langsung ini. Cara langsung ini mengandung kelemahan apa? Mereka atau karyawan itu merasa diamati secara keras, diamati secara kuat, ya. Karena pengawasnya langsung datang, manajernya turun langsung. Jadi gampang nggak nyaman ya bagi bagi karyawan. Karena turun langsung. Ya. Misalnya seorang direktur ngapain masuk-masuk ke kelas.
ternyata pengawasan langsung. Nah, itu guru, dosen, atau murid itu merasa diawasi secara keras ya, karena direkturnya langsung datang ke kelas. Padahal untuk pengawasan di kelas cukup penanggung jawab administrasi akademik atau kaprodi, begitu ya. Nah, itu yang langsung. Kalau yang tidak langsung, apa dibutuhkan? Tidak, ya butuh ya. Pengawasan tidak langsung itu pengawasan tidak secara langsung ya. Jadi disampaikan karena ada laporan. Jadi pengawasan tidak langsung itu menciptakan situasi di mana orang-orang di sekitar atau orang-orang di dalam pelaksana-pelaksana itu secara mandiri memberikan laporan-laporan, baik formal maupun tidak formal, baik tersistematika maupun insidentil, entah melalui telepon, entah melalui langsung, atau mungkin email, surat, dan lain-lain. Nah, itu tidak langsung. Ya, dengan cara ini kedua pihak harus aktif. Ya, bawahan memberikan laporan tanpa diminta tentang hasil pekerjaan, dan atasan dapat bertanya lebih lanjut untuk mendapatkan fakta-fakta yang diperlukan. Nah, model seperti ini bisa mempererat hubungan antara anggota organisasi karena adanya kontak langsung melalui wawancara. Ya, gitu. Nah, laporan tertulis, kalau laporan tertulis, itu merupakan bentuk pertanggungjawaban ya, yang dilaksanakan sesuai dengan instruksi yang diberikan. Jadi dengan laporan tertulis, ya, dengan laporan tertulis, pimpinan menentukan mana yang berupa kenyataan dan apa saja yang merupakan pendapat. Beda ya, pendapat dengan fakta itu tidak sama. Ya, apa namanya? Ya, realism, realism, ya, realisasi dengan fakta itu beda. Nah, selain itu dapat juga tidak langsung ini melalui laporan kepada hal yang bersifat khusus ya. Laporan yang bersifat khusus. Jadi pengawasan berdasarkan pengecualian ya. Maksudnya suatu sistem pengawasan di mana pengawasan itu ditunjukkan pada masalah pengecualian. Jadi pengawasan hanya dilakukan bila diterima laporan yang menunjukkan adanya peristiwa yang istimewa. Jadi bisa pengawasan itu terhadap adanya peristiwa khusus, yaitu adanya laporan-laporan yang masuk dan itu peristiwa istimewa. Jadi ada pengawasan khusus. Begitu. Ya, jadi laporan itu bisa laporan lisan dari orang lain atau dari misalnya begini, kita mengawasi karyawan. Laporan itu bisa berasal dari karyawan itu sendiri. Ya, misalnya perawat ya, perawat kerja. Kemudian perawat A dan perawat B kerja bersama-sama. Kemudian perawat B melihat perawat A itu mencuri obat, menyembunyikan obat. Ya, hal-hal seperti ini kan tidak diawasi oleh supervisor yang tidak dalam tempat yang sama. Nah, hal-hal ini harus menciptakan situasi di mana harus ada yang melaporkan dari orang yang terdekat. Itu yang tidak perlu ditanya. Kalau ada peristiwa istimewa tersebut, maka perlu ada laporan masuk. Sehingga peristiwa istimewa ini perlu kemudian pengawas atau supervisor melakukan supervisi khusus untuk peristiwa-peristiwa tersebut, untuk mencegah peristiwa tersebut terjadi. Nah, prinsipnya pengawasan itu harus objektif. Ya, objektif. Objektif itu apa? Objektif itu pengawasan harus menemukan fakta-fakta
tentang pelaksanaan pekerjaan, dan faktor yang mempengaruhi. Objek itu kan kalau cinta itu kan bukan objek ya. Cinta itu bukan objek ya. Benci itu bukan objek ya. Malas itu bukan objek. Tapi orangnya duduk nyantai di luar kerja. Kok di luar kerja? Di jam bukan di luar jam istirahat, itu itu objek karena dia duduk nyantai di luar kerja. Tapi kalau laporannya malas, itu bukan bukan objek ya. Jadi prinsip pengawasan itu harus objektif, artinya menghasilkan laporan yang memang konkret. Nah, gitu ya. Konkret ya. Terus berpangkal tolak dari keputusan pimpinan. Maksudnya dapat mengetahui dan menilai ada tidaknya kesalahan-kesalahan dan penyimpangan. Pengawasan harus bertolak pangkal dari keputusan pimpinan ya. Keputusan pimpinan. Jadi pengawasan itu berpangkal tolak dari keputusan pimpinan. Keputusan pimpinan itu apa saja? Tujuan yang sudah ditetapkan pimpinan, ya. Terus rencana kerja yang telah ditentukan oleh pimpinan. Kemudian kebijakan dan pedoman kerja yang telah digariskan oleh pimpinan. Itu eh, pengawasannya itu. Prinsip pengawasan itu berpangkal tolak dari keputusan pimpinan itu seperti itu. Jadi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan berpangkal tolak dari preventif. Artinya pengawasan tersebut adalah untuk menjamin tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, yang harus efisien, harus efektif, dan harus bersifat mencegah. Jangan sampai terjadi pengulangan kesalahan-kesalahan. Ya, jadi supervisor itu ngawasi berdasarkan keputusan pimpinan, bukan keputusanmu dewe sebagai supervisor, ya, bukan keputusanmu dewe. Kalau ternyata pimpinan menganggap wajar nyantai di luar jam kerja, nggak usah payah-payah nyatet, wong pimpinan ini membiarkan, kan begitu. Terus itu preventif ya, preventif. Ya. Terus supervisi itu bukan tujuan, tapi sarana. Supervisi itu bukan tujuan, tapi sarana. Sarana untuk menjamin peningkatan efisiensi, menjamin efektivitas pencapaian tujuan organisasi. Dan efisien berarti harus bukan justru menghambat pelaksanaan pekerjaan. Terus lagi, fokus apa yang salah, bukan siapa yang salah. Artinya pengawasan itu haruslah dilakukan bukan semata-mata mencari siapa yang salah, tapi bagaimana timbulnya terjadinya kesalahan dan membimbing dan mendidik. Jadi pengawasan harus bersifat membimbing, mendidik agar pelaksana dapat meningkatkan kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah ditetapkan. Oke, itu ya. Terus maksud dan tujuan pengawasan ini ya bisa dibaca sendiri. Coba sih saya bisa minta bantuan Sahnas ya. Sahnas bisa buka mic, buka mikro mic-nya dibuka coba. Bacakan, coba bacakan ini slide-nya ini. Maksud dan tujuan pengawasan. Dibacakan maksud dan tujuan ini yang di slide ini. Kelihatan nggak? Lihat ya. Izin masuk Oke ya. Bapak, apa saya nggih?
Iya, bisa didengar. Oke, Maksud tujuan pengawasan yang pertama untuk mengetahui jalannya pekerjaan apakah lancar atau tidak. Yang kedua untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengusahakan agar supaya tidak terulang kembali kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan-kesalahan yang baru. Yang ketiga untuk mengetahui apakah pengguna budget yang telah ditetapkan dalam planning terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah ditentukan. Yang keempat untuk mengetahui apakah pelaksanaan biaya sesuai dengan program atau fase atau tingkat pelaksanaan seperti yang telah ditentukan dalam planning atau tidak. Kemudian yang kelima, untuk mengetahui hasil pekerjaan dengan dibanding dengan yang telah ditetapkan dalam rencana atau standar dan sebagai tambahan. Kemudian yang keenam, untuk mengetahui apakah pelaksanaan kerja sesuai dengan prosedur dan kebijaksanaan yang telah ditentukan. baik. Makasih ya, Sanas ya. Jadi, untuk mengawasi, berarti Anda harus lebih tahu pekerjaan, jalannya pekerjaan, cara bekerja yang betul itu bagaimana. Jadi, pengawas itu pasti lebih tahu. Ya, kalau orang sudah ditunjuk sebagai pengawas, dia lebih tahu, atau paling tidak, dia harus lebih tahu. Lebih tahu apa? Lebih tahu cara bekerja yang betul. Lebih tahu target kapan pekerjaan seperti ini selesainya kapan. Nah, kemudian dia mempunyai komunikasi yang efektif, supervisor ini. Dia mempunyai komunikasi yang efektif artinya komunikasi yang disampaikan itu justru tidak menimbulkan masalah, tapi pasti menimbulkan perbaikan atau koreksi dan tidak menimbulkan pengulangan di ke depan. Itu supervisor. Atau kalau tidak mempunyai kemampuan komunikasi seperti itu, paling tidak seharusnya supervisor seperti itu. Kenapa? Karena kan fokusnya bukan siapa yang salah, tapi mengapa salah, ya. Terus, bila ditemukan kesalahan, komunikasinya itu harus tahu siapa yang diajak komunikasi ini dan levelnya bagaimana. Mungkin saja supervisor lebih muda, tapi yang diawasi lebih tua dan senior. Sangat mungkin. Sehingga keterampilan komunikasinya harus sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan masalah. Contoh, contoh masalah apa? Su- supervisor membuat pilihan kata dan kalimat korektif yang menyinggung bawahan yang kebetulan lebih senior atau lebih tua. Sudah, itu menimbulkan masalah nanti. Menimbulkan ketidaknyamanan. Satu musuh itu banyak, ya. Satu musuh banyak, 1.000 sahabat itu masih kurang atau sedikit. Ya, jadi supervisor harus hati-hati untuk eh, menegur. Itu paling tidak juga tidak di depan teman sekerjanya. Ya, semacam itu keterampilan-keterampilan soft skill yang perlu kalian kuasai. Kemudian supervisor juga harus lebih tahu tentang anggaran, tentang budget kalau memang yang diawasi terkait itu, ya. Kemudian prosedur SOP yang betul dia harus tahu. Jadi supervisor harus mempunyai akses yang lebih bagus terhadap kebijakan-kebijakan, terhadap peraturan-peraturan, terhadap SOP yang betul. Itu harus punya akses ke sana, ya. Jadi karena maksud dan tujuan pengawasan seperti itu, dampaknya syarat-syarat seorang supervisor harus lebih tinggi kualitasnya, harus lebih berpengetahuan, lebih berwawasan, mempunyai keterampilan komunikasi yang baik, bisa membaca manusia, ya, membaca apa namanya karyawannya, bisa memahami, mengerti karyawannya sehingga dia mempunyai pilihan komunikasi yang paling tepat, yang paling bisa diterima, begitu ya. Oke, nah sekarang pendekatan sistem pengawasan, ya, pendekatannya. Jadi manajer harus merumuskan hasil yang
ingin dicapai sejelasnya, ya. Karena untuk pengawasan itu harus punya acuan atau standar, sehingga manajer yang memerintahkan pengawasan itu harus merumuskan hasil yang dicapai sejelas mungkin. Kalau jelas, dia akan mudah mengkomunikasikan. Kalau tidak jelas, ya tidak mudah juga, sulit ya. Kalau dia sendiri nggak tahu, ya gimana harus menentukan gitu kan. Menentukan rumusan hasil yang diinginkan. Kemudian hasil tujuan pengawasan sebelum dan selama kegiatan dilaksanakan adalah agar manajer dapat mengatasi penyimpangan-penyimpangan sebelum kegiatan diselesaikan. Jadi supervisor itu bukan evaluator ya. Supervisor bukan evaluator. Supervisor itu memang mempunyai kemampuan evaluasi dan dia bisa mengevaluasi, dan ada sebagian pekerjaannya itu yang memang pekerjaan-pekerjaan mengevaluasi. Tapi supervisor menjadi berbeda dengan evaluator karena dia melakukannya saat terjadinya pekerjaan itu. Melakukan saat operasional masih berlangsung, itu supervisor. Operasional masih berlangsung, sehingga langsung bisa dilakukan pencegahan terhadap penyimpangan-penyimpangan. Langsung dilakukan pembetulan kalau ada penyimpangan-penyimpangan. Ya, paham ya bedanya mandor sama pengawas? Mandor sama evaluator, bedanya supervisor sama evaluator ya. Kalau hakim kan memutuskan setelah peristiwa terjadi, kalau hakim menghukum ya, peristiwanya sudah terjadi. Tapi kalau supervisor bahkan mencegah supaya tidak terjadi, nah, itu supervisor. Jadi supervisor bukanlah hakim ya. Kemudian eh, menetapkan standar penunjuk dan hasil ya. Menetapkan standar penunjuk dan hasil. Standar penunjuk itu maksudnya indikator standar ya. Penunjuk ini Indonesia, kalau bahasa Inggrisnya indikator ya. Standar penunjuk itu indikator standar ya. Menetapkan indikator standar atau indikator penunjuk. Jadi penetapan ini jadi penetapan standar ini untuk hasil akhir adalah bagian penting perencanaan proses pengawasan. Sebab tanpa menetapkan standar, manajer mungkin memberikan perhatian terhadap penyimpangan kecil atau tidak beraksi di penyimpangan besar. Jadi harus ada standarnya, sehingga begitu itu di luar standar langsung bereaksi kan begitu. Langsung bereaksi. Terus menetapkan jaringan informasi dan umpan balik. Jadi Anda sebagai pimpinan itu harus mempunyai mata-mata ya, mempunyai orang kepercayaan, mempunyai atau menciptakan sistem mengalirnya informasi ya. Jadi pimpinan harus menciptakan itu. Kalau tidak ada informasi masuk mengalir, maka harus diciptakan aliran informasi itu. Harus diciptakan aliran informasi itu ya. Oke. Kemudian alasan kenapa pentingnya fungsi pengawasan apa? Ya karena mungkin saja ya, lingkungan terus berubah, sementara cara bekerja itu direncanakan eh, tidak mengantisipasi perubahan lingkungan itu, sehingga supervisor perlu segera berperan sebagai eh, inisiator untuk adaptasi begitu. Kemudian kesalahan-kesalahan selalu terjadi ya. Kesalahan-kesalahan pasti selalu terjadi baik besar maupun kecil. Kemudian manajer membutuhkan pengawasan itu. Manajer membutuhkan pengawasan. Kenapa? Karena manajer tugasnya adalah mencapai tujuan. Manajer menetapkan rambu-rambu pekerjaan.
Nah, tapi manajer tidak cukup waktu dan tangan untuk melakukan pengawasan. Nah, itu bisa didelegasikan ke supervisor. Ya. Jadi bagaimana proses dan cara pengawasan? Pertama, menetapkan standar. Standar ini mengandung arti apa? Mengandung arti satuan tolok ukur yang dapat dipakai oleh supervisor untuk menilai tujuan, menilai sasaran, menilai target, ya. Pelaksanaan dapat digunakan sebagai standar. Ya. Jadi bentuk standar misalnya kalau di toko apa bentuknya? Bisa target meningkatnya jumlah kunjungan pembeli. Target itu tolok ukurnya bisa jadi jumlah uang yang masuk atau jumlahnya transaksi, ya transaksi ya. Satu kali transaksi jual beli itu satu ya. Atau target itu bisa besarnya omset, besarnya nilai rupiah dalam satu kali transaksi. Nah, itu ya. Kalau di toko, kalau di Mercamedik, target itu bisa jadi standarnya lamanya waktu layanan rawat inap, waktu lamanya layanan rawat jalan, waktu tunggu pasien, terus jumlah kehilangan, jumlah salah letak, jumlah kelengkapan dokumen, jumlah ketidaklengkapan pengisian. Nah, itu bisa menjadi standar ukur, ya, standar ukur. Ya, mungkin eh, macam-macam ya. Jadi standar-standar itu bisa ditetapkan. Mungkin standar waktu pengembalian dokumen setelah pasien pulang atau pindah misalnya bisa ditetapkan. Itu standar ya. Kemudian juga menentukan pengukuran dan pelaksanaan kegiatan berdasarkan apa ya? Periode seberapa sering? Maksudnya mengukur kegiatan bisa setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan atau setiap tahun ya, setiap tahun. Jadi menentukan kapan seharusnya itu diukur. Apakah temporer ya, apakah sifatnya itu sporadis ya, apakah rutin ya. Jadi mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kalau sporadik itu lebih hemat ya, tapi menimbulkan ketakutan yang diawasi lumayan panjang ya kan karena nggak tentu ya, gitu. Kemudian pengukuran pelaksanaan kegiatan ya. Jadi pengukuran bisa dilakukan berulang-ulang terus-menerus ya dan berbagai cara. Bisa observasi ya, mengamati, bisa karena laporan yang masuk ya atau mungkin dengan metode-metode otomatis ya. Sekarang musim digitalisasi atau inspeksi pengujian tes ya, diinspeksi. Langsung misalnya kalau supervisor rekamedik berapa pasien hari ini? Nah, gitu. Nah, itu berarti memaksa karyawan yang diawasi untuk menghitung. Karena memang petugas rekamedis kan harus tahu pasien yang datang hari ini dengan nanya ya. Atau dengan menanyakan telepon begitu, ada masalah enggak? Nah, itu juga bentuk pengawasan. Atau mungkin apa yang diperlukan? Nah, itu pengawasan ya. Oke, kemudian bagaimana karakter pengawasan dikatakan berhasil? Pengawasan berhasil jika meningkatkan kedisiplinan pegawai.
meningkatkan performa pegawai. Jadi kalau pegawai menjadi disiplin, nah itu karena hasil dari supervisi. Terus terjadi pengurangan tingkat penyalahgunaan wewenang dan berkurangnya kebocoran dan pemborosan serta berbagai bentuk pungutan, ya. Terus semakin berkurangnya kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan. Itu karakteristik dari pengawasan yang berhasil. Ilmu SDM mengatakan bahwa pengawasan itu sangat penting supaya SDM yang bekerja mencapai tujuan organisasi bekerja sesuai dengan rambu-rambu dari pimpinan, sesuai dengan target waktu yang ditentukan, sesuai dengan cara kerja yang sudah disepakati, kemudian dengan fasilitas atau dengan standar yang sudah diinstruksikan. Itu supervisor. Nah, semakin kendornya kegiatan supervisi, peluang untuk terjadinya penyimpangan-penyimpangan itu semakin besar. Dan itu penelitian-penelitian mengatakan demikian, ya. Semua penelitian mengatakan ada hubungan berbanding lurus antara intensitas kualitas pengawasan dengan intensitas kualitas pekerjaan, ya. Jadi agar supaya Anda sebagai manajer itu sukses, maka pastikan karyawan merasa diawasi. Pastikan karyawan selalu dikoreksi, pastikan karyawan selalu diingatkan supaya tidak melakukan kesalahan-kesalahan lagi, ya. Itu mungkin dari Pak Zani terkait dengan pengawasan SDM. Dengan demikian ini adalah tatap muka yang terakhir di semester ini, di mata kuliah ini, ya. Masih akan berjumpa mungkin di mata kuliah yang lain, ya. Itu mungkin dari Pak Zani. Monggo silakan kalau ada pertanyaan. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup. Silakan nanti ditunggu untuk instruksi praktikum di GC-nya. Saya akhiri, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih, Bapak. Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.